Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian ini. Selanjutnya adalah pembahasan dari usulul fiqh yang masih belum selesai pada pertemuan sebelumnya, yaitu wakila ma'rifatuha. Jadi wakila langsung saja biar cepat. Wakila dan dikatakan ma'rifatuha, yaitu mengetahui terhadap adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha wa hal mustafidiha, yang sudah dijelaskan kemarin. Wal fiqhu dan fikih, adapun fikih itu apa yang dikatakan fikih? Ilmun, yaitu mengetahui bihukmin syar'iyyin terhadap hukum syariat amaliyin yang bersifat amali, muktasabun yang diupayakan min dalilin tafsiriyin dari dalil tafsili. Yang dikatakan fikih adalah ilmu atau mengetahui terhadap sebuah hukum syariat yang amali, yang bersifat pekerjaan atau praktis, yang mana mengetahui terhadap hukum syariat tersebut diupayakan dari dalil tafsiri. Lah, ilmun dalam fikih di sini kalau kita membahas secara detail, tentu ilmunya itu bagaimana? Ya, di sini ilmunya pada tingkatan dzan, seperti itu. Adzan, bukan ilmu secara pasti benar, karena fikih pembahasannya berubah-ubah memang. Kemudian bihukmin syar'iyyin, mengetahui terhadap hukum syariat. Tentu kalau hukum syariat adalah apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Karena yang menjadi penyampai dari syariat ya Rasulullah. Ay ma'khud al-ma'khudu atau ay ma'khudun minasyar'il mab'uts bihin nabiyul karim. Amaliyin, ya, yang maksud amaliyin ini berhubungan dengan amal yang bersifat qalbi, yakni hati, atau lain hati tersebut. Contoh, yang hati mengetahui terhadap niat wudu itu wajib, itu pekerjaan hati, karena niatnya yang bekerja, yakni niat dalam hati. Wa mahallun niyati al-qalbu. Dan kesunahan dari sholat witir. Kemudian semuanya itu muktasabun, diupayakan min dalilin tafsiliyin, dari dalil yang tafsili. Dan min dalilin tafsiliyin ini, dari dalil tafsili yang melakukan hal tersebut adalah mujtahid. Mereka, kalau muqallid, orang yang mengikuti mujtahid saja, dia tidak bisa dikatakan pemahaman dari mereka bukan adalah fikih. Sebagaimana ibarah yang diungkapkan dalam syarah kitab ini, fa ilmuhu mathalan biwujubin niyatih, maka pengetahuan dari seorang muqallid terhadap wajibnya niat fil wudu'i, dalam wudu, kadzalika laisa minal fikih, tidak bisa dikatakan fikih. Yang bisa dikatakan fikih adalah ilmu atau pengetahuan dari seorang mujtahid, karena dia memperoleh dari dalil-dalil yang tafsil, terperinci banyak yang ia tekuni atau yang ia muktasab. Selanjutnya, wal hukmu hitabullahi, hukum itu adalah hitabullah, titah Allah, al-muta'alliqu, yang berhubungan bi fi'lil mukallafi, dengan pekerjaan mukallaf, baik pekerjaannya tersebut atau taklifnya tersebut iktidaan, tuntutan, au tahyiran, atau sebuah pilihan, au bi'ama, atau lebih umum wad'an, dari segi wad'an, peletakan. Wa huwa, dan bi'ama ini terjadi al-waridu
terjadi sababan, adanya tersebut adanya sebab, karena adanya sebab, syaratan dan syarat, wa mani'an, mani pencegah, wa sohihan dan sohih, wa fasidan dan fasid atau rusak. Hitabullah atau titah Allah itu berhubungan dengan pekerjaan mukallaf, bukan berhubungan dengan pekerjaan ghairul mukallaf. Jadi hitabullah tidak berhubungan dengan pekerjaan orang gila, pekerjaan orang yang tidak terkena taklif ini. Siapa yang mukallaf? Ya orang yang baligh, orang akil, orang yang berakal. Anak kecil tidak mendapatkan taklif karena ia masih kecil, tidak ihtilam. Kalau baru ihtilam akan mendapatkan taklif. Begitupun orang gila, hatta yaqilah, harus dia berakal. Baik itu nanti iktidaan, tuntutannya itu hitubullah tersebut, mukallafnya hukumnya tersebut secara tuntutan. Ini tuntutan ada banyak macam, wajib, sunnah, haram, karohah, hilaful aula. Di dalamnya disebutkan seperti itu. Jadi kalau tuntutannya wajib, maka tuntutan tersebut harus dilaksanakan. Kalau sunnah ya tidak harus dilaksanakan, namun dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Kalau haram ya harus dijauhi tuntutannya. Karoha ya lebih baik untuk ditinggalkan tuntutannya. Hilaful aula ya meninggalkan hal-hal yang sunnah tersebut ya dijauhi. Meninggalkan sholat duha umpamanya itu hilaful aula. Kalau ditanyakan nanti bagaimana hukum meninggalkan sholat duha, boleh, bukan boleh lagi jawabannya, namun hilaful aula. Ini kan kita sudah belajar usul fiqh. Namun taraf kalau orang mengatakan boleh ya berarti dia masih belum mengetahui istilahnya saja sih. Selain iktidaan atau takhyiran, ada tahyir, boleh memilih. Tahyir di sini bainal fi'li wa tarkihi, antara mengerjakan dan meninggalkan. Lah ini ibahah hukumnya, masuk pada ibahah. Kalau ibahah boleh memilih antara memakan dan tidak memakan nasi, boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali nanti ada ilat lain, umpamanya kita tidak makan mati kita. Ya wajib, itu lain kondisi. Pada asalnya ibahah boleh. Selain itu, selain iktidaan atau takhyiran, ada au bi'amma wad'an, lebih umum secara peletakan. Lah itu terjadi adanya a'amma wad'an ini karena ada sebab, bikauni syai'i sababan, adanya sesuatu yang menjadi sebab, syarat, mani, sahih, fasidan. Saya beri contoh yang pertama, sebab. Sebab di sini bisa terjadi pada fi'lul mukallafih, pekerjaan orang mukallaf, orang yang terkena taklif. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Orang yang terkena taklif contohnya orang yang berzina. Dia mempunyai akal, dia sudah baligh tapi berzina. Berarti mukallaf kan? Maka ini menjadi sebab terhadap wajibnya had. Jadi wajibnya had di sini karena ada sebab, yaitu berzina. Lah di sini masuk pada pembagian au bi'am wad'an. Wa ghairu fi'lihi, atau bukan pekerjaan mukallaf itu sendiri, bukan orang mukallaf yang mengerjakan ini sehingga dia menjadi sebab terhadap sesuatu yang wajib atau lain sebagainya. Contoh, orang yang sholat duhur itu kan ada sebab. Apa sebabnya? Az-zawal, tergelincirnya matahari. Maka menjadi sebab dari sholat duhur. Zawal di sini matahari, bukan orang, bukan mukallaf, dia tidak terkena taklif seperti itu. Selain itu, itlafu wairil mukallafi, orang yang tidak mukallaf membuat kerusakan atau perbuatan yang merusak dari orang yang tidak tertaklifi. Contohnya orang yang mabuk. Orang yang mabuk ini menjadi sebab wajibnya dhaman ketika itlaf, merusakkan barang orang. Wajib ia menggantinya. Lah ini katanya tadi mabuk. Mabuk itu sadar apa tidak? Ghafil atau tidak? Ya ini tidak masuk. Kenapa? Ya kalau secara general masuk sih. Namun
karena sebab dia mabuk, maka dia akan mendapatkan konsekuensi hukuman, yakni akibat dari mabuknya dia akan mendapatkan hukuman tetap apabila merusak barang orang, tetap ia harus menggantinya. Akan berdampak juga pada dirinya, karena asal dia mabuk sudah dilarang oleh Allah. Artinya dilarang untuk mabuk, namun ia masih mabuk. Sebab itu dia mendapatkan taklif juga. Artinya taklif di dalam wairu taklif. Agak sulit sih. Jadi taklifnya adalah wujubid daman, wairu taklifnya dia dalam keadaan mabuk. Begitulah kira-kira gambarannya. Itu yang sebab. Yang syarat mani sahih fasid bisa kita pahamilah, atau bisa kita cari-cari yang lain ya, untuk lebih meringkas ini saja. Fala yudraku hukumun illa minallah. Hukum fala yudraku, maka tidak diketahui, tidak ditemukan hukum illa minallah, kecuali dari Allah. Hukum itu tidak dapat diketahui kecuali dari Allah. Yakni apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para mujtahid mutlak, para mufti, itu semuanya sumbernya dari Allah. Artinya apapun kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis. Bahkan hadis pun itu masih bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman kan seperti itu. Apapun, tidak ada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu kecuali wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indana, dan menurut kita yakni Asy'ariyah, annal hasana wal qabaha, bahwa hasan baik dan jelek itu, jelek di syai'in terhadap suatu, bimakna taruttu bil dzami, yakni di sini di dalamnya disebutkan taruttu bil madhi wal dzami, dengan makna berkonsekuensi pujian dan cacian. Jadi kalau ada seorang melakukan kebaikan, nanti akan konsekuensinya madhun, pujian. Kalau kejelekan, konsekuensinya dzam, celaan. Halan seketika itu, yakni di dunia. Orang berbuat baik, menolong seseorang, tentu hukum asalnya yakni biasanya dia akan mendapat pujian. Maka apabila ada seorang yang menolong malah dicela, ya orang yang mencela tersebut tidak punya akal gitu. Halan seketika itu yakni di dunia ini. Watsawabu wal iqab. Kalau di luarnya ini dikatakan wal iqabi saja. Namun ada thawab wal iqabi ma, dan reward atau punishment, pahala dan siksa, ini nanti ada di akhirat, balasannya nanti. Kalau di dunia hanya mendapatkan sebuah pujian atau sebuah celaan. Itu Asy'ariyah, bukan Mu'tazilah. Contohnya apa? Seperti taat itu kan baik, dan maksiat itu jelek. Dan nanti balasannya di akhirat. Syariah nih. Lah keduanya ini disyariatkan. Maksudnya bagaimana? Ay la yahukumu bihima illa syar'u. Tidak akan menghukum terhadap keduanya kecuali syariat. Siapa yang membawa syariat? Al-mab'ud bihi ar-rusul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hukum tersebut datangnya dari Allah, yang mana yang menyampaikan hukum tersebut, yakni syariat yang menyampaikan adalah Rasulullah, utusan daripada Allah. Kemudian setelah ini juga pembahasannya wa indana wa anna syukral mun'im, yakni wa indana juga, yakni menurut Asy'ariyah, bersyukur terhadap pemberi nikmat, yakni wajib hukumnya bisyar'i, secara syariat, dengan syariat, bukan dengan secara akal. Mensyukuri apapun yang diberi Allah terhadap seorang hamba, apapun itu hukumnya wajib. Artinya kalau diberi nikmat mata, dilakukanlah nikmat mata tersebut pada suatu yang semestinya dilakukan mata, melihat.
Melihatnya nanti pada apa pada sesuatu yang bersifat maksiat atau taat, itu saja. Maka nanti kembali pada pembahasan sebelumnya, pahala dan siksanya di akhirat. Kemudian wa annahu la hukma qablahu, yakni wa indana juga. Asy'ariyah mengatakan atau pendapat dari Asy'ariyah tidak ada hukum sebelum syarak, sebelum adanya syarak. Lah syarak ini kan tadi dibawa oleh Rasulullah atau dibawa oleh salah satu utusan Allah, syariat. Ini syariat ini kalau syariat kita Nabi Muhammad yang membawa. Kalau syariat sebelumnya syariat itu dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Syar'atu man qablana. Syariat yang dibawa oleh para utusan sebelumnya. Lah sebelum ini, sebelum datangnya syariat, itu tidak ada hukum terhadap mereka yang hidup pada masa itu. Bal al-amru mauqufun ila wurudihi. Bahkan perkara tersebut al-amru mauqufun, yaitu dimauqufkan, ditangguhkan sampai adanya syariat, sampai terutusnya seorang utusan. Barulah ketika seorang utusan itu sudah ada, maka syariat di situ berlaku. Wal asahu imtina'u taklifil ghafil wal mulja' lal mukrah. Maka Al-Asam mengatakan tercegahnya mentaklif orang yang ghafil, lupa, wal mulja', dan orang yang terpaksa, lal mukrah, tidak kalau orang yang dipaksa. Jadi bedanya kalau ghafil itu orang yang lupa dia. Contohnya kalau di dalamnya disebut karena imusahi, orang yang tidur dan sahi, lupa, dia tidak terkena taklif. Memang kita lupa betul, bukan karena kita ingin mau lupa gitu. Kenapa dia tidak terkena taklif? Karena tujuan daripada taklif li'anna muqtad taklif bisyai'in al-ityan, untuk melaksanakannya. Sedangkan dia wafil dan naim tidak bisa karena dia lupa. Dan juga mulja ini orang yang sadar, tidak lupa dia. Artinya dia sadar saja, tapi tidak ada pilihan dari apa yang menimpanya. Contohnya dia jatuh dari sepeda atau dari mobil atau dari apapun itu, jatuh kemudian mengenai seseorang yang lain yang membuat dia meninggal juga. Lah jatuhnya ini sadar dia jatuh, tapi dia tidak bisa memilih antara menjatuhi seseorang itu atau tidaknya. Tidak bisa dia. Beda halnya dengan mukrah yang dipaksa. Kita melaksanakan kewajiban dari Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu pilihannya cuma satu, yakni sabar. Yakni mukrah ini ada pilihan sabar, ya tetap kita kerjakan, tetap kita tinggalkan. Ya itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقالتيها يرفرف سعدنا في كل درب فيبتهج السهل الطافي عليها.